Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Hardi Queen Sofana Angela dari Universitas Sarjana Wiyata, Fakultas Ekonomi, ingin menyampaikan tentang pembelajaran analisis perbandingan Shopee dan Tokopedia. Pertama, di sini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu profil Shopee. Profil Shopee pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura. Shopee pertama kali meluncur sebagai marketplace consumer to consumer C2C, namun kini mereka telah beralih di model hybrid C2C dan business to consumer. Semenjak meluncur Shopee Mall, yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama, pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari 4 juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Pada kuartal keempat tahun 2017, Shopee melaporkan nilai perdagangan bruto GMV sebesar 1,6 miliar US dollar. Naik 206% dari tahun sebelumnya. Shopee memiliki nilai total GMV pada tahun 2018 sebesar 2,7 US dollar, naik 153% dari tahun 2017. Di Malaysia, Shopee menjadi portal perdagangan elektronik ketiga yang paling banyak dikunjungi di Q4 2017, menggantikan Lilong dan melampaui peringkat Lazada sebagai aplikasi terbaik di Google Play dan iOS App Store. Demikian pula di kalangan konsumen Indonesia, survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh The Asian Parent mengungkapkan bahwa Shopee adalah platform belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia, diikuti oleh Tokopedia, Lazada, dan Instagram. Pada April 2020, Shopee Indonesia memulai mempromosikan penjualan makanan siap saji di platform Shopee untuk menjadi pemain ketiga yang bersaing dengan GoFood dan GrabFood. Program yang diberi nama Shopee Food ini telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta. Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited sebelum dikenal dengan nama Garena. Di sini kelebihan Shopee yang pertama adalah 1. Kemudahan dalam menginput produk yang akan dipasarkan di sana. 2. Pada bagian penjualan terdapat fitur yang akan mempermudah penjualan ketika menantikan pembayaran produk yang harus dikirim hingga status transaksi yang sudah selesai. Ketiga, adanya fitur khusus yang dapat memudahkan pengguna ketika ada masalah pada produk yang dijual. Keempat, fitur varian produk yang akan mempermudah dan sangat cocok untuk penjual produk yang memiliki ragam warna, motif, atau ukuran. Kelima, terdapat fitur untuk mengambil foto dari Instagram dan menambahkan hashtag hingga 18 maksimum hashtag. Keenam, aplikasi tersedia untuk Play Store Android dan iTunes atau Apple. Saat ini masih banyak program promosi seperti penangguhan ongkos kirim JNE. 8. Tidak memiliki batasan pada produk yang akan dijual di sini. 9. Memiliki peluang yang masih sangat besar dan menjanjikan karena belum terlalu populer sehingga masih belum banyak online shop yang menggunakan Shopee. Kekurangan Shopee ialah 1. Adanya bagian pembeli dan penjual sehingga terkesan tidak efisien dan rumit. Kedua, untuk promo ongkos kirim gratis, syarat yang harus dipenuhi terkesan sulit dan merepotkan.
Ketiga, tampilan deskripsi produk yang dinilai kurang menarik perhatian para calon pembeli. Keempat, pencairan dana ke rekening yang terhitung sangat lama setelah proses transaksi sukses. Kelima, terkadang situs sulit diakses atau bahkan lambat pada jam-jam tertentu. Keenam, walaupun dapat menginput gambar dalam jumlah yang relatif banyak, namun pada beberapa kasus terkadang upload gambar tersebut sering gagal. Ketujuh, selain gambar, ketika menginput nomor resi via aplikasi pun sering gagal. Kedelapan, marketplace online terbaru ini juga tidak menyarankan dropship. Sekarang kita masuk ke profil Tokopedia. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontius Alpha Edition pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia yang dengan pertumbuhan sangat pesat. Pada tahun 2016, Tokopedia menghadirkan produk teknologi finansial. Produk fintech Tokopedia yang terdiri dari dompet digital, investasi terjangkau, kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, produk proteksi, sourcing kredit berdasarkan data untuk produk pinjaman, investasi serta layanan keuangan lainnya. Pada tahun 2017, Tokopedia meluncurkan produk Deal untuk membantu masyarakat Indonesia mendapatkan penawaran terbaik dari 8 kategori termasuk travel dan aktif. Produk ini dimaksudkan untuk membantu bisnis offline melebarkan sayap secara online melalui Tokopedia. Pada tahun 2019, Tokopedia meluncurkan jaringan gudang pintar bernama Toko Cabang di 3 kota yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Layanan gudang ini bertujuan untuk membantu para penjual marketplace tersebut dalam memenuhi pesanannya. Pada tahun yang sama, Tokopedia juga menghadirkan Tokopedia dalam sebuah platform yang mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbagai pilihan produk dan layanan yang baik. Tokopedia juga memiliki fitur halal filter yang membantu pengguna untuk menemukan produk halal secara mudah. Kelebihan dari Tokopedia sendiri ialah dari segi penampilannya, Tokopedia memiliki tampilan yang ringan dan segar. Kedua, salah satu situs yang bersifat gratis dan tidak berbayar. Ketiga, loading terhitung ringan, khususnya pada saat mengakses halaman-halaman toko dan produk. Keempat, bagian daftar produk yang tersedia sangat jelas dan kategori bervariasi serta terdapat adanya fitur harga grosir. Kelima, adanya fitur untuk estimasi total yang harus dibayar oleh pembeli, misalnya total harga produk berlaku dalam kelipatan, dan juga estimasi ongkos kirim sampai jasa ekspedisi yang tersedia. Keenam, adanya fitur pre-order yakni produk yang harus diimpor karena biasanya proses ini memakan waktu yang cukup lama. Ketujuh, dari segi transfer dana relatif cepat dari rata-rata 2-3 jam dengan maksimum mencapai 4 jam untuk transfer ke berbagai bank-bank besar. 8. Keamanan bisa dikatakan baik karena menggunakan kode OTP. 9. Waktu promsesan pesanan memiliki waktu yang lebih leluasa, berkisar 5-7 hari semenjak invoice masuk. 10. Mempunyai blog khusus dengan beragam tips serta informasi yang bisa bermanfaat dalam
penjual, dan optimasi toko online. Kekurangannya sendiri ialah 1. Akibat terlalu sering maintenance sehingga sering membuat pengunjung tidak nyaman dan merasa kesal. Kedua, aplikasi dan website Tokopedia kerap mengalami error ketika beroperasi. Ketiga, error setelah maintenance efeknya bisa sampai 1 hingga 2 hari, kemudian dengan keluhan yang bermacam-macam. 4. Sering terjadi peristiwa perang harga dengan membandrol produk dengan harga berkisaran sangat murah, sehingga hasilnya bisa memberikan peluang yang sangat kecil pada produk yang laku dengan harga yang relatif tinggi. Kelima, di Tokopedia tidak ada fitur backlist untuk pelanggan atau pembeli. 6. Fitur untuk mengelola bagian stok tidak maksimal, jadi ketika ada pembeli yang tengah menunggu proses pembayaran, stok produk tersebut tidak secara otomatis berkurang. Ketujuh, tidak mempunyai fitur diskon yang berbatas dalam kurun waktu tertentu. Analisis perbandingan perusahaan Shopee dan Tokopedia tercantum pada nomor 1, yaitu 1. Barang yang dijual. Barang yang dijual, Shopee dan Tokopedia memiliki mangsa pasar yang berbeda, terutama dari jenis produk. Berdasarkan riset, Tokopedia lebih unggul dalam hal penjualan barang elektronik, alat kesehatan, kecantikan, hingga kebutuhan dekorasi ruangan. Sementara karakteristik produk Shopee lebih ke pernak-pernik lucu, outfit, gaya terbaru, hingga barang yang tengah hype di pasar. Kedua, harga dan ongkos kirim. Harga dan ongkos kirim ternyata menurut ulasan pengguna Shopee sering menawarkan gratis ongkir dibandingkan Tokopedia. Selain itu, harga produknya juga lebih terjangkau. Meskipun begitu, ternyata fitur gratis ongkir Shopee menyulitkan penjual serta berimbas pada pendapatan kurir. Hal ini sedang ramai diberitakan di media. Ketiga, fitur aplikasi. Kalau urusan aplikasi, mungkin Shopee juaranya, sebab sebagai pengguna kita bisa menikmati aneka game. Sebut saja Shopee Tanam dan Goyang Shopee. Di samping itu, Shopee juga punya fitur Shopee Pay Later, di mana pengguna bisa mendapatkan pinjaman uang. Sayangnya, dua hal yang tidak tersedia di Tokopedia, sehingga tak heran ketika generasi milenial ditanya mana aplikasi belanja online terbaik, Shopee atau Tokopedia, rata-rata anak muda lebih memilih Shopee. Keempat, asal-usul perusahaan. Shopee adalah income yang dirilis pada tahun 2015 oleh perusahaan asal Singapura. Aplikasinya tersedia untuk sistem operasi iOS dan Android. Salah satu daya tarik Shopee adalah iklan yang sering menampilkan public figure ternama seperti Cristiano Ronaldo hingga bintang K-pop. Sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.